Kami dari kelompok 1 kelas 63 3B25 ingin mempresentasikan hasil makalah perpajakan lanjutan pajak penghasilan 21 atau PPh 21 bukan karyawan, yaitu pengertian, dasar hukum, dan cara perhitungannya. Saya Stevina Grace Pujiani. Nama saya Jiniliana. Perkenalkan, nama saya Hana Wijaya dengan nomor NIM 63230496. Saya Viani. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek pajak. Berikut yang termasuk ke dalam objek pajak. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk A. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. B. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. C. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. D. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk seperti yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan E. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi, kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah yang tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis industri. 18. Ada imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir 19. Surplus Bank Indonesia. Sedangkan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan bersifat final adalah
Yang pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan bunga lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi industri yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian, penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak itu ada 7, yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan, yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara, yang ketiga, warisan, yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, beasiswa. Dan yang ketujuh yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berikutnya saya akan membacakan subjek pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak atau WP. Adapun untuk subjek pajak penghasilan 21 yang dikenakan yaitu yang pertama, kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 PMK 168 tahun 2023 yang termaksud bukan pegawai mencakup 12 pihak. Yang pertama adalah tenaga ahli, yaitu orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja. Misalnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, serta aktuaris. Yang kedua adalah pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, artis, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan dan peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, konten kreator, seniman lainnya. Ketiga, olahragawan. Keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, serta moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, serta penerjemah. Keenam, para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial. Yang ketujuh, agen periklanan. Yang kedelapan, pengawas serta pengelola proyek. Yang kesembilan, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantaranya. Yang ke-10 adalah para petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11 adalah para petugas dinas luar asuransi. Yang ke-12 adalah distributor perusahaan multi-level marketing atau LMM atau kegiatan sejenis lainnya. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 untuk bukan pegawai salah satunya berupa imbalan kepada bukan pegawai berupa honorium, komisi, VA, dan imbalan sejenisnya. C. Tarif dan cara perhitungan pajak penghasilan PPh 21 bukan pegawai. Pajak penghasilan PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu termasuk mereka yang bukan berstatus pegawai tetap ataupun bukan pegawai. 1. Tarif PPh 21 bukan pegawai. Tarif PPh 21 untuk bukan pegawai mengikuti tarif progresif yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh, yaitu penghasilan kena pajak atau PKP 0 sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%, lebih dari 60 juta sampai dengan 200 juta, tarif pajaknya 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%, lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajaknya 30%, lebih dari 5 miliar, tarif pajaknya 35%. Apabila penerima penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif dikenakan adalah 20%, lebih tinggi dari tarif di atas. Yang kedua adalah cara perhitungan PPh 21 bukan pegawai.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPh 21 bagi bukan pegawai adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Langkah-langkah perhitungan adalah: pertama, tentukan penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto ini total penghasilan yang diterima sebelum dipotong biaya atau pajak. Yang kedua adalah hitung dasar pengenaan pajak atau DPP-nya. DPP ini dihitung dari penghasilan bruto atau dikali tarif norma. Tarif norma adalah pedoman untuk menentukan besaran penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto. Norma ini digunakan ketika menerima penghasilan bukan pegawai tidak menyelenggarakan pembukuan yang rinci. Persentase norma ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan atau jasa yang dilakukan di lokasi tempat usaha. Lokasi tersebut terbagi menjadi, ini kita ambil contoh dari DKI Jakarta dan daerah lainnya. Jenis pekerjaan, konsultan, tarif norma Jakarta 50%, tarif norma daerah lainnya 55%. Jenis pekerjaannya pengajar, tarif norma di Jakartanya 40%, tarif norma daerah lainnya 45%. Jenis pekerjaan penulis atau seniman, tarif norma di Jakartanya 60%, tarif norma daerah lainnya adalah 65%. Untuk yang ketiga adalah terapkan tarif pajak. Sesuaikan dengan tarif progresif berdasarkan tabel di atas. Yang keempat adalah hitung PPh 21 terutang, yaitu DPP dikali tarif pajak. Tarif pajaknya tadi berapa gitu kan. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal. Sederhananya untuk penghitungan yaitu dari PMK nomor 168 tahun 2023 menyederhanakan perhitungan PPh 21 bagi bukan pegawai dengan menghilangkan perbedaan antara penghasilan berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kemudian selanjutnya ada tarif perhitungan pajak penghasilan 21 bagi notaris. Bagi notaris yang menggunakan pembukuan, yaitu wajib pembukuan apabila peredaran bruto telah mencapai 4,8 miliar, maka penghitungan penghasilan netonya yaitu penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya usaha. Adapun notaris yang melakukan pencatatan dan diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 3 bulan pertama tahun pajak boleh dilakukan jika peredaran bruto masih kurang dari 4,8 miliar. Maka penghitungan penghasilan netonya dihitung sebagai berikut, yaitu penghasilan neto sama dengan norma dikali penghasilan bruto. Dan untuk pengguna jasa notaris harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan kriteria penerima penghasilan bukan pegawai. Tarif yang akan dikenakan yaitu ada 2 jenis, yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Kemudian, apabila notaris yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan adalah notaris yang memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21, maka pemotongannya adalah sebagai berikut, yaitu DPP sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP per bulan. Kemudian PPh terutangnya sama dengan PPh terutang tarif pasal 17 dikali DPP. Lalu apabila notaris menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan atau menerima penghasilan yang berkesinambungan tetapi tidak memenuhi persyaratan terkait kepemilikan NPWP atau memperoleh penghasilan lain, maka pemotongannya adalah sebagai berikut, yaitu DPP sama dengan 50% dikali peredaran bruto, kemudian PPh terutangnya dihitung sebagai tarif PPh pasal 17 dikali DPP. Kemudian di sini ada contoh kasus dari penghitungan notaris. Di sini contohnya adalah Bapak Santoso dengan gelar SH MKN selaku notaris yang mengadakan kerjasama dengan PT Berkat Makmur Abadi, suatu perusahaan yang mengembangkan perumahan untuk membuat akta notaris perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB
antara PT Berkat Makmur Abadi dengan konsumennya. Disepakati honorarium jasa notaris atas pembuatan 1 kali PPJB adalah sebesar 2 juta selama tahun 2024. PPJB sebesar 2 juta. Kemudian selama tahun 2024 jumlah PPJB yang telah ditandatangani oleh Bapak Santoso adalah sebagai berikut. Dari bulan Januari itu ada 40 PPJB yang ditandatangani, kemudian tarifnya itu kan 2 juta. Jadi di bulan Januari itu jumlah honorarium yang diterima oleh Bapak Santoso adalah sebesar 80 juta. Kemudian dihitung kembali pada bulan-bulan berikutnya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September hingga ke bulan Desember. Di total ada berapa jumlah PPJB yang dihasilkan dari kerjasama Bapak Santoso dengan PT Abadi Berkat Makmur Abadi, yaitu jumlah PPJB-nya selama 1 tahun itu ada 391, dan total jumlah honorarium yang diterima oleh Bapak Santoso dari perjanjian tersebut selama 1 tahun yaitu sebesar 782 juta rupiah. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai Bapak Santoso. Ini adalah statusnya belum menikah dan telah menyerahkan fotokopi kartu NPWP dengan nomor 0925429434407 kepada PT Berkat Makmur Abadi, dan Bapak Santoso ini tidak memperoleh penghasilan lain selain dari PT Berkat Makmur Abadi. Kemudian di sini ada perhitungan tentang PPh pasal 21 yang dipotong oleh PT Berkat Makmur Abadi atas honorarium Bapak Santoso, yaitu sebagai berikut. Di bulan Januari Pak Santoso ini kan memperoleh penghasilan bruto sebesar 80 juta. Kemudian dicarilah DPP-nya, yaitu 50% dari tarif norma dikalikan dengan penghasilan bruto. Jadi 50% dari penghasilan bruto Bapak Santoso di bulan Januari itu adalah 40 juta. Jadi DPP yang diketahui adalah 40 juta. Kemudian karena Pak Santoso ini berstatus belum menikah, maka PTKP-nya adalah 4,5 juta. Kemudian PKP-nya adalah sebesar 35.500.000. Kemudian dikenakan tarif pasal 17 yaitu sebesar 5%. Dari kumulatif PKP-nya 35.500.000 dihasilkan PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar Rp1.775.000 pada bulan Januari. Kemudian pada bulan Februari PPh pasal terutangnya ada 1225. Kemudian bisa dilihat dari contoh-contoh berikut ini hingga diakumulatifkan sampai selama 1 tahun. Jumlah penghasilan bruto DPP dan PPh pasal 21 terutang Bapak Santoso diketahui sebagai berikut, yaitu penghasilan brutonya 782 juta, kemudian DPP yang dihasilkan itu 391 juta rupiah, kemudian PPh pasal 21 terutang milik Pak Santoso adalah 53.250.000 rupiah. Kemudian bagaimana cara melaporkan PPh pasal 21 terutang milik Pak Santoso ini? Kita menggunakan yang namanya itu SPT nomor 1770, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak bagi orang pribadi. Di sini diketahui bahwa ada bagian pertama ya dari SPT ini, yaitu di sini diisikan dengan NPWP yang dimiliki oleh Pak Santoso yang ada di atas. Kemudian nama wajib pajaknya siapa? Tentu saja Pak Santoso. Kemudian jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan Pak Santoso yaitu notaris, diisi. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dalam usaha. Kemudian diisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas dari Pak Santoso ini totalnya diperoleh dari DPP yang dihasilkan selama 1 tahun oleh Pak Santoso yaitu sebesar 391 juta rupiah. Kemudian
dimasukkan juga PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, yaitu yang dipotong oleh PT Berkat Makmur Abadi, yaitu sebesar Rp53.250.000. Kemudian kita lanjut ke bawah, yaitu di halaman 17 ini ada SPT 1771. Ini lampiran untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Karena Pak Santoso ini penghasilannya belum mencapai 4,8 miliar ya, masih ratusan juta, jadi ini kita nggak perlu ngisi untuk lampiran yang pertama. Kemudian kita beralih ke halaman 18. Ini ada 1771 bagian 1 halaman 2. Ini tentang penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Ini diisi dengan jenis usaha yang dilakukan oleh Pak Santoso dan penghasilan netonya dalam setahun. Di sini kan tertera jelas bahwa pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Pak Santoso yaitu sebagai notaris kan. Kemudian peredaran usaha yang dilakukan selama 1 tahun itu atau penghasilan bruto yang diterima oleh Pak Santoso itu berapa? Di sini dijelaskan 782 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto itu yang dihasilkan dari tadi di atas yang DPP 50% dikali 50% dikali dengan penghasilan bruto itu penghasilan neto yaitu sebesar 391 juta rupiah. Kemudian setelah mengisi lampiran tersebut kita beralih ke lampiran yang kedua, yaitu ada di halaman 19. Di sini ada lampiran mengenai daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayarkan atau PPh di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di sini karena Pak Santoso ini bekerja sama dengan PT Berkat Makmur Abadi dan PT Berkat Makmur Abadi lah yang memotong PPh 21 milik Pak Santoso, maka di lampiran ini dimasukkan dengan nama pemotong atau pemungut pajak yaitu PT Berkat Makmur Abadi, kemudian diisi nomor bukti pemotongan atau pemungutannya, tanggal pemotongannya, kemudian jenis pajaknya yaitu tentu saja pajak 21, kemudian jumlah PPh yang dipotong atau yang dipungut selama 1 tahun yaitu sebesar Rp53.250.000. Kemudian setelah itu kita beralih ke lampiran yang ketiga. Di sini adalah penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini Pak Santoso tidak mengisi. Kemudian beralih ke lampiran yang terakhir yaitu lampiran keempat. Ini karena kita tidak mengetahui aset terakhir dari aset akhir tahun dari Pak Santoso, maka ini juga tidak perlu diisi. Jadi sekian dari penjelasan untuk tarif dan cara penghitungan serta pemasukan dari pemasukan ke SPT bagi PPh 21 karyawan bukan pegawai, PPh 21 bukan pegawai, yaitu contoh kasusnya adalah notaris. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.